Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi media penyimpanan dari mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214035 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa itu media penyimpanan. Media penyimpanan itu merupakan perangkat atau teknologi yang digunakan berfungsi untuk menyimpan dan mempertahankan data serta informasi. Dengan media penyimpanan, kita dapat menyimpan file digital seperti foto, video, dokumen, dan aplikasi secara efisien. Pentingnya pemilihan media penyimpanan yang tepat itu terletak pada karakteristik, kelebihan, dan kelemahan setiap jenisnya. Kita mengetahui adanya hard disk drive atau HDD yang umum digunakan untuk menawarkan kapasitas yang besar dengan harga yang relatif terjangkau. Sedangkan untuk solid state drive atau SSD itu memberikan kecepatan transfer yang lebih tinggi dari HDD dan tahan terhadap goncangan. Selain itu, perkembangan teknologi yang telah menghadirkan solusi seperti adanya optical disk, flash drive, dan cloud storage yang semakin populer dengan menyimpan dan mengakses data secara online melalui internet. Untuk agenda pembahasan lebih lanjut, kita dalam presentasi ini akan membahas beberapa topik seperti jenis-jenis ataupun perbedaan antara tiap media penyimpanan yang diketahui. Lalu ada pembahasan lebih lanjut mengenai HDD SAS dan flash disk USB. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis media penyimpanan dan apa sih perbedaan di antara masing-masing jenis media penyimpanan tersebut. Yang pertama itu ada HDD atau hard disk drive. Di mana di sini HDD itu merupakan media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Data disimpan dalam bentuk biner pada piringan magnetik yang berputar dengan menggunakan kepala pembaca atau penulis. Di mana di sini ada aspek kelebihan HDD itu yang pertama kapasitas penyimpanannya, di mana kapasitas penyimpanan HDD lebih besar dibandingkan dengan jenis media penyimpanan lainnya. Lalu untuk harga HDD itu relatif terjangkau dari segi harga dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya seperti SSD. Nah, untuk keandalannya itu memiliki keandalan yang tingkat tinggi, yang walaupun HDD itu rentan terhadap kerusakan fisik, namun teknologi HDD telah lama teruji dan dikembangkan secara ekstensif. Untuk kompatibel universalnya itu HDD memiliki kompatibilitas yang lebih luas dengan berbagai sistem operasi dan perangkat di berbagai macam baik komputer maupun lainnya. Nah, untuk kekurangan dari HDD sendiri itu ada yang pertama kecepatan transfer data, di mana kecepatan transfer data dari HDD itu bisa dibilang relatif lebih rendah dibandingkan dengan SSD karena masih menggunakan mekanisme model lama atau dengan menggunakan piringan magnetik yang berputar. Untuk konsumsi energi itu HDD membutuhkan daya yang lebih besar untuk menjalankan motor yang berputar atau piringan magnetik yang berputar dengan menggerakkan kepala pembaca ataupun penulis. Untuk yang ketiga ada rentan kerusakan fisik. HDD itu rentan terhadap kerusakan fisik karena memiliki komponen yang bisa dibilang masih menggunakan mekanisme seperti piringan magnetik, yang tentu apabila piringan magnetik itu terganggu akan merusak alur kerja sistem dari HDD. Dan untuk berat dan ukuran fisiknya itu HDD memiliki ukuran yang besar dan lebih berat dibandingkan dengan komponen penyimpanan atau media penyimpanan lainnya. Kita beralih ke SSD, SSHD, di mana SSHD ini merupakan kombinasi antara HDD dan SSD, di mana bagian HDD digunakan sebagai penyimpanan data utama, sementara bagian SSD digunakan sebagai cache untuk meningkatkan kecepatan akses data yang sering digunakan. Lalu untuk kelebihan SSD itu yang pertama ada kecepatan dan kapasitas. Tentu saja karena penggabungan itu tadi, maka
teknologi atau kecepatannya itu tinggi dari teknologi SSD dengan kapasitas yang besar dari SSD, di mana memberikan suatu keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Lalu yang kedua ada peningkatan performa dengan fitur chasing SSD pada SSD akan mempercepat waktu booting sistem dan akses data yang sering digunakan dengan meningkatkan performa secara keseluruhan. Lalu harga relatif terjangkau juga, umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD murni dengan kapasitas yang bisa dibilang sama. Untuk kompatibilitasnya itu atau kompatibilitasnya itu bisa dibilang relatif luas karena SSD ini kompatibel dengan banyak sistem dan perangkat sehingga dapat dengan mudah digunakan sebagai pengganti HDD tradisional. Lalu kita beralih ke kekurangannya. Kecepatan transfer data itu relatif lebih cepat lebih lambat dibandingkan dengan SSD murni. Kapasitas SSD itu lebih terbatas dibandingkan dengan SSD standalone. Lalu kompleksitas manajemennya itu yang memerlukan algoritma yang cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan cache SSD, lalu rentan terhadap kegagalan karena menggunakan alur mekanisme seperti SSD maka dapat mengalami kerusakan fisik dan kegagalan yang sama dengan SSD. Lalu kita beralih ke solid state drive atau SSD, di mana media penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan dan mengakses data. Tidak ada komponen yang bergerak seperti SSD sehingga kecepatan transfer data itu lebih tinggi dibandingkan dengan SSD. Lalu kita beralih ke kelebihannya, kecepatannya tentu relatif lebih tinggi dibandingkan HDD tradisional. Lalu durabilitasnya itu yang tinggi, yang tidak mudah terhadap goncangan atau getaran seperti SSD tadi, sehingga SSD ini lebih tahan terhadap kerusakan fisik. Ukuran fisik yang lebih kecil dibandingkan dengan media penyimpanan SSD, lalu efisiensi energi yang lebih baik. Nah, untuk kekurangan SSD sendiri itu tentu harganya lebih mahal dibandingkan dengan SSD. Lalu untuk kapasitas SSD itu lebih kecil dibandingkan dengan SSD dengan harga yang setara. Lalu untuk masa hidup SSD itu atau siklus hidupnya itu bisa dibilang terbatas, yang berarti SSD itu memiliki batasan umur atau batasan masa hidup tertentu. Performanya itu yang menurun apabila kapasitas penyimpanan itu mendekati atau mencapai kapasitas maksimal. Kita beralih ke NVMe atau non volatile memory express, di mana di sini NVMe itu merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat penyimpanan yang berbasis flash seperti SSD. Protokol ini mengoptimalkan akses data paralel dengan menggunakan jalur PCIe yang lebih cepat daripada protokol SATA pada SSD tradisional. Di mana kelebihan NVMe itu ada kecepatan transfer datanya itu yang lebih cepat dibandingkan dengan SSD SATA tradisional, efisiensi yang tinggi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, lalu latensi yang rendah memungkinkan akses data yang lebih cepat dan responsif, dan skalabilitasnya itu bisa dibilang tinggi dengan dapat dihubungkan secara paralel yang memungkinkan skalabilitasnya itu lebih tinggi. Kekurangannya ada biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD SATA tradisional, lalu kompatibilitasnya itu bisa dibilang cukup rumit karena memerlukan motherboard dan sistem operasi yang mendukung NVMe. Terbatasnya penyimpanan lebih terbatas dibandingkan dengan SSD SATA dengan harga yang relatif sama. Pemanas, dalam beberapa kasus NVMe dapat menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD SATA tradisional. Lalu ada pembahasan mengenai SSD-SAS atau serial attached SCSI. Nah, apa itu SSD-SAS? Nah, ini merupakan perangkat penyimpanan yang menggunakan antarmuka SAS untuk mentransfer data. SAS merupakan standar antarmuka yang dirancang untuk memberikan kecepatan transfer tinggi dan keandalan yang tinggi dalam lingkungan server dan pusat data. SSD-SAS ini memiliki kemampuan untuk mengatasi beban kerja yang berat dan operasi multi-user dengan performa yang baik. Kita beralih ke kelebihan SSD-SAS ini. Tentu saja dengan performa yang atau teknologi yang dihadirkan memiliki kecepatan transfer yang tinggi.
dengan kecepatan transfer yang tinggi dibandingkan dengan SSD SATA tradisional yang membuatnya itu cocok untuk aplikasi dengan akses yang memerlukan data yang cepat. Performa yang handal. Untuk HDD SIS ini dirancang untuk menangani beban kerja yang berat dan operasi multi-user dengan baik, sehingga cocok untuk lingkungan server dan pusat data. Dan keandalannya itu tinggi, di mana memiliki tingkat kegagalan yang rendah dan fitur-fitur seperti error recovery dan pemantauan yang dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan data. Untuk kekurangan SSD SSD sendiri itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan SSD SATA yang tradisional, karena di lingkungan profesional dan dirancang untuk penggunaan skala besar atau server, dan kapasitas penyimpanan yang terbatas dengan dibandingkan dengan SSD SATA dengan harga yang setara. Konsumsi daya yang lebih tinggi yang membutuhkan daya yang lebih tinggi dibandingkan SSD SATA, sehingga memerlukan perhatian pada pengelolaan data dan pendinginan atau pengelolaan daya dan pendinginan. Kita beralih ke penggunaan dan aplikasi dari SSD SIS sendiri, di mana memiliki penggunaan yang luas dalam cakupan lingkungan server dan pusat data, di mana memerlukan kecepatan, keandalan, dan performa yang tinggi menjadi faktor yang penting. Salah satu contoh penggunaannya itu adalah virtualisasi server, di mana digunakan untuk menyimpan mesin virtual yang membutuhkan akses data yang cepat dan stabil. Selain itu, sering digunakan juga dalam basis data yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti basis data transaksional atau analitik yang mengolah data dalam jumlah besar. Ini SSD SIS juga ideal untuk penyimpanan berperforma tinggi, seperti penyimpanan untuk aplikasi streaming media, rendering grafis, dan keperluan big data. Nah, dalam semua aplikasi ini SSD SIS itu memberikan kecepatan transfer yang tinggi, keandalan yang baik, dan performa yang konsisten untuk mendukung operasional yang lancar dan responsif dalam lingkungan server dan pusat data yang intensif. Kita beralih ke topik pembahasan terakhir, yaitu flash disk USB. Apa itu flash disk USB? Ini merupakan perangkat penyimpanan portable yang menggunakan antarmuka USB atau Universal Serial Bus untuk menghubungkan dengan komputer atau perangkat lainnya. Nah, flash disk ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mentransfer, dan mengakses data dengan mudah. Lalu aspek-aspek yang membedakan antara flash disk USB version 1, 2, dan 3 itu ada. Yang pertama itu pada segi aspek kecepatan transfer data, di mana pada USB versi pertama itu kecepatan transfer data hanya dibatasi dengan 12 Mbps yang cukup lambat dibandingkan dengan versi yang lebih baru. Untuk yang kedua atau versi kedua itu telah berkembang menjadi 480 Mbps yang memberikan kinerja yang lebih cepat untuk mentransfer file yang lebih besar. Untuk yang terakhir atau flash disk USB version 3 itu maksimal kecepatan data transfernya itu meningkat menjadi 5 GB per second, di mana yang memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan versi terdahulunya. Untuk kompatibilitas atau aspek perbedaan kedua itu, yang pertama, flash disk USB version pertama, untuk versi ini kompatibilitasnya dengan semua port USB termasuk versi USB 2 dan 3, sehingga dapat digunakan pada berbagai perangkat yang memiliki port USB. Untuk flash disk USB versi kedua itu juga kompatibel dengan semua port USB termasuk USB versi 1,1 dan 3, yang memastikan bahwa flash disk USB dapat terhubung dengan berbagai perangkat yang mendukung antarmuka USB. Untuk versi yang terakhir atau versi ketiga itu merupakan versi termutakhir dengan kompatibel semua port USB. Namun kecepatan transfer data akan terbatas pada kecepatan maksimum yang didukung oleh port USB yang digunakan, seperti terbatas pada 480 Mbps jika terhubung ke port USB 2.0. Untuk aspek yang terakhir, perbedaan dari ketiga flash disk version ini, daya yang diperlukan. Flash disk USB pertama itu memerlukan daya yang lebih rendah untuk operasional
yang menjadikan efisiensi dalam penggunaan daya dan cocok untuk perangkat dengan daya terbatas seperti laptop ataupun komputer portable. Untuk versi kedua itu memerlukan daya yang lebih rendah untuk operasional, juga menjadikannya itu sebagai flash disk dengan penggunaan daya yang efisien dan cocok untuk perangkat dengan daya terbatas seperti laptop atau komputer portable, sama dengan flash disk versi pertama. Dan versi terakhir atau versi ketiga itu tentu saja karena termutakhir memiliki daya atau penggunaan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Namun masih dalam batas yang dapat diterima oleh kebanyakan port USB sehingga dapat dioperasikan dengan baik pada kebanyakan perangkat yang mendukung USB 3.0 atau lebih baru. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai media penyimpanan, di mana kita telah membahas mengenai jenis-jenis dari media penyimpanan, lalu ada SSD SAS, serta pembahasan mengenai flash disk USB. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diluangkan selama penjelasan berlangsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.